John duduk di sofa ruang tengah, matanya menatap televisi, namun pikirannya melayang jauh dari adegan apapun yang sedang diputar. Kesunyian rumah yang dulu terasa menenangkan, kini terasa berat, nyaris menyesakan. Ia tahu malam ini tak akan berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Di lantai atas, Megan sedang bersiap untuk pergi keluar malam lagi. Suara hak sepatunya di lantai kayu menggema ke seluruh rumah, dan setiap ketukan seolah menjadi pengingat akan jurang yang semakin dalam di antara mereka. John mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman di dadanya. Ia terus meyakinkan diri bahwa ini hanyalah sebuah fase, bahwa Megan butuh ruang, bahwa wajar jika istrinya ingin pergi bersama teman-temannya. Tapi ia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Perilaku Megan sudah tak sama seperti dulu. Senyum ceria yang ia berikan saat akan pergi bukanlah senyum yang John lihat saat mereka bersama. Percakapan mereka menjadi semakin singkat, nyaris basa-basi, dan malam-malam yang dulu mereka habiskan bersama kini hanya menyisakan kesepian bagi John. Ketika Megan menuruni tangga, tampak memesona dalam gaun baru yang belum pernah John lihat. Perutnya terasa melilit. Megan memang selalu cantik, tapi ada sesuatu dari pemandangan itu yang sangat mengganggunya. Mungkin karena Megan bahkan tidak meliriknya saat melewati ruang tengah, terlalu sibuk merapikan rambut di cermin lorong. Atau mungkin karena John tahu, sekali lagi, malam ini Megan akan pulang larut, jauh lebih larut dari yang disepakati, tanpa penjelasan apapun. "Kau pergi lagi?" Pertanyaan itu keluar dari mulut John sebelum ia sempat menahannya. Suaranya terdengar tenang, tapi ia tahu frustrasinya sudah di ambang batas. Megan berhenti sejenak, menatapnya dari pantulan cermin sambil memoles lipstik, lalu menjawab tanpa benar-benar berbalik. "Iya, aku kan sudah bilang tadi," ucapnya santai, seolah hal itu tak berarti apa-apa. Ia terus merapikan penampilannya, sama sekali tak peduli pada badai emosi yang coba dikendalikan John. "Tidakkah kau pikir ini sudah sedikit berlebihan?" desak John, kini bangkit dari sofa. Matanya mengikuti Megan yang meraih tas tangannya. Ia mencoba bersikap masuk akal, mencoba berkomunikasi. Tapi keheningan istrinya, ketiadaan reaksi yang tulus, hanya menambah berat percakapan itu. Megan akhirnya berbalik menghadapnya dengan ekspresi yang bercampur antara tidak sabar dan lelah. "John, kau mau aku bagaimana? Aku sudah jelaskan. Aku hanya ingin pergi dengan teman-temanku. Itu bukan kejahatan." Saat itulah John merasa ada sesuatu yang retak. Ini bukan tentang Megan pergi keluar, bukan tentang teman-temannya. Ini tentang apa yang terjadi di antara mereka. Atau lebih tepatnya, apa yang tidak lagi terjadi. John menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi semuanya terasa salah. Rasa takut dianggap mengekang, kekhawatiran terdengar posesif. Semua itu melumpuhkannya. Tapi pada saat yang sama, ia tak bisa lagi mengabaikan apa yang ada di depan matanya. Ini bukan soal kau pergi, Megan, tapi tentang bagaimana semua ini telah berubah, bagaimana kau telah berubah. Ia berhenti sejenak, menunggu semacam respons, tapi Megan hanya menatapnya dengan pandangan yang sedikit kosong. Pikirannya sudah tertuju pada malam yang menantinya di luar. "Kita hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama lagi, dan saat kita bersama pun, rasanya kau tidak benar-benar ada di sini." Itu adalah pertama kalinya ia benar-benar mengucapkan apa yang ia rasakan selama ini, dan mengatakannya justru terasa lebih menyakitkan. Karena dengan begitu, ia sadar bahwa mungkin Megan sudah lama berada di tempat lain, dan ia baru menyadarinya sekarang. Megan menghela napas sambil menggelengkan kepala. "John, kau terlalu dramatis. Aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri. Mengerti? Aku perlu bersantai, bersenang-senang. Bukan berarti aku melakukan sesuatu yang salah." Dan saat itulah John tahu. Megan tidak mengerti atau lebih buruk lagi, tidak mau mengerti. Baginya, semua ini hanyalah masalah sepele. John bisa melihat bagaimana istrinya telah memutuskan bahwa tidak ada yang salah, bahwa pilihan-pilihannya tidak berdampak nyata pada apa yang telah mereka bangun bersama.
John melangkah maju, berusaha tidak terlihat putus asa, tapi merasakan kepanikan yang tumbuh di dalam dirinya. Tidak bisakah kau lihat kalau kita semakin menjauh? Megan hanya mengangkat bahu. Aku tidak melihatnya seperti itu. Hati John mencelos, seolah-olah mereka hidup di dunia yang berbeda. Di dunianya, pernikahan mereka sedang hancur berkeping-keping, sementara di dunia Megan, semuanya bisa dibenarkan. Semuanya hanya sementara. Megan meraih kunci mobil, dan tanpa menoleh lagi ia berkata, "Aku akan pulang nanti, tidak perlu menungguku." Dan dengan itu Megan pergi, meninggalkan John di ruang tengah yang kosong dengan suara pintu tertutup yang menggema di seluruh rumah. Kali ini, kesunyian itu bukan lagi hanya terasa berat. Kesunyian itu menindas. John bertanya-tanya, akankah mereka bisa kembali seperti dulu? Atau mungkin, inilah awal dari akhir yang sangat ia takuti. Malam tetap hening setelah kepergian Megan, tapi kebisingan yang memekakan di kepala John tak membiarkannya tenang. Ia mondar-mandir di ruang tengah, mencoba memahami di mana semua ini mulai berjalan salah. Apakah ia yang bereaksi berlebihan? Apakah Megan benar-benar hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri? Setiap kali ia mencoba membenarkan perilaku Megan, jawabannya terasa semakin jauh, semakin hampa. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan hanya tentang keinginan Megan untuk bersenang-senang. Ini tentang pernikahan mereka, tentang komitmen, tentang rasa saling menghormati yang terkikis sedikit demi sedikit. Berjam-jam berlalu, dan John mendapati dirinya duduk di meja makan, menatap jam seolah-olah sesuatu akan berubah. Tapi malam terus berjalan tanpa ampun, dan Megan belum juga kembali. Ia merasakan beban dari hal-hal yang tak terucapkan malam itu. Ini bukan hanya tentang Megan yang pergi bersama teman-temannya. Ini tentang bagaimana Megan menjauhkan diri darinya setiap malam. John ingin mengerti, ingin bicara, tapi setiap kali ia mencoba, Megan membuatnya merasa seolah kekhawatirannya tidak relevan. Hanya hasil dari kecemburuan yang tidak rasional. Itu sangat menyakitinya, karena ia tahu niatnya bukan untuk mengontrol Megan, tapi untuk melindungi apa yang mereka miliki. Ketika akhirnya ia mendengar suara kunci di pintu, ia otomatis berdiri. Rasa lelah sudah menguasai tubuhnya, tapi pikirannya waspada. Megan masuk perlahan, melepas sepatunya seolah ingin menghindari suara. Melihat John di sana, terjaga, keningnya berkerut karena terkejut. "Kau masih bangun?" Suaranya pelan, nyaris tanpa rasa bersalah, seolah ia berharap John sudah tidur. John menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dalam dirinya. "Kita perlu bicara, Megan." Megan menghela napas panjang, melempar tasnya ke sofa dan melipat tangan di dada. "Lagi-lagi soal ini, John? Serius, apalagi yang mau kau bicarakan? Aku sudah jelaskan. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah." Tapi justru itulah yang paling membuatnya jengkel. Sikap acuh tak acuh Megan, cara istrinya selalu meremehkan kekhawatirannya, seolah apa yang ia rasakan tidak ada artinya. John memejamkan mata sejenak, mencoba menata pikirannya. Ia tahu jika ia membiarkan frustrasi mengambil alih, kata-katanya akan keluar dengan salah. "Ini bukan hanya tentang kau pergi, Megan," mulainya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Ini tentang bagaimana hal itu memengaruhi kita, bagaimana kita kehilangan diri kita sendiri dalam proses ini." Megan mendengus, melepaskan lipatan tangannya dengan gestur tidak sabar. "Aku tidak kehilangan diriku, John. Kaulah yang menciptakan masalah ini di kepalamu. Tidak ada yang salah denganku pergi bersama teman-temanku." Jantung John berdebar kencang. Ia tidak ingin bertengkar, tidak seperti ini, tapi ia tidak bisa lagi mengabaikan situasinya. "Aku tahu kau tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi bukan berarti itu tidak memengaruhi kita. Waktu yang kau habiskan di luar, jarak di antara kita, semua itu menyakiti kita, Megan." Sejenak, ia pikir ia berhasil menyentuh hati Megan. Tatapan istrinya melembut, dan ia tampak ragu-ragu. Tapi tak lama kemudian,
Megan menggelengkan kepala seolah menolak gagasan itu. John, kau berlebihan. Aku hanya mencoba untuk hidup sedikit. Aku bekerja keras, mengurus rumah, dan yang kuinginkan hanyalah waktu untuk bersantai. Aku tidak melihat bagaimana itu bisa menjadi masalah. Tapi ini memang masalah. John tidak bisa lagi menahan intensitas suaranya. Ini masalah karena engkau memilih hal ini daripada kita. Setiap kali kau pergi, rasanya seperti kau meninggalkanku. Megan menatapnya, dan untuk sesaat, keheningan menyelimuti mereka. Ia tampak menimbang kata-katanya, mungkin mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, tapi pada akhirnya ia tidak bergeming. Aku tidak akan berhenti pergi dengan teman-temanku, hanya karena kau pikir itu membuat kita menjauh. Itu masalahmu, John, bukan masalahku. Kata-kata itu menghantam John seperti gelombang air dingin. Megan benar-benar tidak melihat apa yang sedang terjadi. Baginya, semua ini hanyalah tentang kebebasannya, kebutuhannya untuk bersenang-senang. Tapi bagi John, ini jauh lebih dari itu. Ia tidak mencoba mengendalikan pilihan Megan. Ia hanya ingin Megan melihat dampak dari pilihan-pilihan itu pada hubungan mereka. Aku tidak pernah memintamu berhenti menjalani hidupmu, Megan, katanya, kini lebih tenang, tapi dengan hati yang berat. Aku hanya ingin kau melihat betapa mahal harga yang harus kita bayar untuk semua ini. Tapi Megan tidak mau melihat. Ia mengambil tasnya dari sofa, siap mengakhiri percakapan seperti yang sudah sering ia lakukan. Dengar, John, aku lelah dengan diskusi ini. Aku perlu tidur. Kita bicarakan ini besok. Ia menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan John sendirian di ruang tengah. Kata-katanya bergema di benaknya. Besok. Tapi John tahu, jauh di lubuk hatinya, tidak akan ada lagi percakapan seperti dulu, tidak akan ada lagi saling pengertian. Bagi Megan, apa yang ia rasakan hanyalah sebuah gangguan. Dan untuk pertama kalinya, John mulai bertanya-tanya, apakah ia berjuang sendirian untuk sesuatu yang sebenarnya sudah hilang? Sisa malam itu dihabiskan John dalam keadaan terjaga, duduk di tempat yang sama, dengan kata-kata Megan yang terus terngiang di benaknya. Rasa lelah mulai membebani pundaknya, tapi tidur sama sekali tak mau datang. Ia bertanya-tanya, untuk kesekian kalinya, bagaimana mereka bisa sampai di titik ini? Di awal hubungan mereka tak terpisahkan, menjadi mitra dalam setiap keputusan, setiap langkah. Sekarang, seolah mereka hidup di dunia yang berbeda, dan jarak di antara mereka lebih besar dari yang bisa diisi oleh kata-kata. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela ruang tengah, John telah mengambil keputusan. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa lagi berjuang sendirian untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak ingin diselamatkan oleh Megan. Ia harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum ia benar-benar ditelan oleh rasa hampa yang semakin membesar setiap malam. Dengan dada yang sesak namun tekad yang bulat, ia mulai bergerak. Ia pergi ke kamar tidur, membuka lemari, dan mulai mengambil pakaiannya. Yang ia tahu hanyalah ia tidak bisa tinggal di sana, di lingkungan yang sama yang hanya membuatnya tercekik. Setiap benda di rumah itu adalah pengingat yang menyakitkan akan apa yang telah mereka hilangkan. Saat ia melipat ke mejanya, suara lembut burung di luar kontras dengan rasa sakit sunyi yang ia rasakan di dalam. Seolah-olah dunia sedang damai sementara kekacauan mengambil alih hidupnya. John berusaha keras untuk tidak membuat suara, menghindari membangunkan Megan yang masih terlelap. Ketenangan di wajah Megan saat tidur nyaris membuatnya ragu sejenak, nyaris. Tapi ia tahu, jika ia tetap tinggal, ia hanya akan terjebak dalam perjuangan sepi di sebuah hubungan yang baginya sudah mati. Ia berhenti di depan cermin sejenak, mengamati bayangannya sendiri, mata yang lelah, wajah yang ditandai oleh kurang tidur dan emosi yang terpendam. Seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri, pada versi dirinya yang masih percaya ada harapan bagi mereka berdua. John tak lagi mengenali pria yang menatapnya kembali. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya memecah kesunyian. Ia mengambil perangkat itu dari meja rias, mengira itu hanyalah sesuatu yang sepele, tapi pesan yang ia lihat membuat jantungnya berdebar kencang.
Itu adalah balasan dari Ibu Meghan. Semalam, ia memutuskan untuk menulis surat kepada mertuanya, menjelaskan keputusannya untuk pergi. Mertuanya berhak tahu. Bagaimanapun, wanita itu selalu memperlakukannya dengan kasih sayang, seperti bagian dari keluarga. Dalam pesan itu, sang ibu mertua mengatakan bahwa ia mengerti rasa sakit John, dan meskipun sedih dengan situasi ini, ia menghormati pilihannya. Ia juga menyebutkan sesuatu yang tidak John duga akan ia baca. Ibu tahu ini akan terjadi. Kata-kata itu bergema di benaknya. Ia terdiam sejenak, menatap ponselnya. Apakah Ibu Meghan juga menyadari jarak di antara mereka? Apakah semua orang di sekitar mereka melihat apa yang terjadi sementara ia dan Meghan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Beban dari kata-kata itu menghantamnya seperti sebuah kebenaran yang menyakitkan, tapi pada saat yang sama, memberinya konfirmasi bahwa keputusannya benar. Ia terus mengemasi barang-barangnya dalam diam, meninggalkan rumah yang pernah menjadi simbol kebahagiaannya bersama Meghan. Setiap sudut menyimpan kenangan. Setiap benda seolah membawa sepotong cinta lama mereka, tapi sekarang semua itu hanya menyakitinya. Sebelum pergi, John melakukan sesuatu yang ia tahu akan menjadi penentu. Ia mengambil foto mereka berdua, salah satu foto favorit Meghan, dan meletakkannya di atas meja ruang tengah. Di sebelahnya, ia meninggalkan sepucuk surat. Surat itu singkat, sederhana. Ia tidak butuh banyak kata untuk mengatakan apa yang ia rasakan. Ia hanya menulis, "Aku tidak bisa terus berjuang sendirian. Kuharap kau menemukan kebahagiaan yang kau cari." Saat ia melangkah keluar dan menutup pintu, John merasakan udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu terasa lebih ringan, seolah ia meninggalkan sebuah beban, tapi beban di hatinya tetap ada. Ia tahu ini bukan hanya akhir dari sebuah hubungan, ini adalah akhir dari sebuah mimpi, dari sebuah kehidupan yang telah ia bangun dan percayai begitu lama. Dan pada saat itu, saat matahari mulai terbit di ufuk, John menyadari bahwa terkadang mencintai seseorang saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Dengan tas di dalam mobil dan suara mesin yang menggema di jalan yang sepi, ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi ratapan. Yang ada hanyalah kepastian bahwa ia harus terus melangkah. Sebentar lagi Meghan akan bangun, dan ketika ia menemukan rumah yang kosong, ia akan tahu. Ia akan mengerti, untuk selamanya, harga yang harus dibayar atas pilihan-pilihannya. Meghan bangun kesiangan pagi itu. Matahari sudah tinggi, menyinari kamar tidur melalui celah tirai. Kesunyian mutlak di rumah itu terasa tidak biasa, tapi tidak mengkhawatirkan. Ia sudah terbiasa John pergi sebelum ia bangun, entah untuk lari pagi atau mengurus pekerjaan. Jadi, ia bangkit perlahan, merasakan tubuhnya masih berat karena semalam. Saat ia menuruni tangga sambil menguap dan berpikir tentang bagaimana cara meminta maaf atas pertengkaran semalam, sesuatu mulai terasa aneh. Rumah itu lebih sunyi dari biasanya. Suara John yang biasa terdengar di dapur menyiapkan sarapan tidak ada. Ia berhenti sejenak di tangga, mengerutkan kening. Mungkin John pergi pagi-pagi sekali dan akan segera kembali, pikirnya. Tapi ketika Meghan sampai di ruang tengah, pandangannya langsung tertuju pada meja kopi. Di sana, sendirian, tergeletak foto mereka berdua dalam bingkai, dan di sebelahnya, secarik kertas terlipat dengan namanya tertulis dalam tulisan tangan John. Jantungnya berdebar kencang bahkan sebelum ia mengambil kertas itu. Sesuatu dari pemandangan itu, foto, tulisan tangan John, membuat perutnya mulas dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ia ragu sejenak, sudah merasakan ketakutan yang tumbuh, bahwa ini bukanlah pertanda baik. Meghan mengambil surat itu dengan tangan gemetar, dan saat kata-kata itu terungkap di hadapannya, tanah seolah lenyap dari bawah kakinya. Aku tidak bisa terus berjuang sendirian. Kuharap kau menemukan kebahagiaan yang kau cari. Catatan yang sederhana dan nyaris impersonal itu terasa begitu menusuk.
Ia membacanya berulang kali, seolah otaknya menolak untuk memproses apa artinya. Kakinya melemah, dan ia jatuh terduduk di sofa. Kesunyian di sekelilingnya, yang sebelumnya hanya keanehan pagi hari, kini terasa menyesakan, seolah-olah rumah itu sedang menghimpitnya. Megan duduk di sana tanpa bergerak, pikirannya berputar tak terkendali. Bagaimana mungkin John pergi? Bagaimana mungkin ia berjuang sendirian? Kenangan semalam mulai kembali dengan kekuatan penuh, dan ia menyadari, dengan kejernihan yang menyakitkan, betapa ia telah mengabaikan semua tanda. Pertengkaran, tatapan sedih John, nada suara yang semakin putus asa, semua itu ia remehkan. Baginya, itu hanyalah pertengkaran biasa, hal-hal yang akan selesai seiring waktu. Ia tidak pernah membayangkan, bahkan sedetik pun, bahwa John akan sampai pada titik di mana ia akan pergi. Perlahan, kepanikan mulai merayap. Megan menjatuhkan surat itu dan berlari ke seluruh penjuru rumah, seolah ingin menemukan tanda bahwa ini tidak nyata. Ia kembali ke lantai atas, membuka lemari, dan saat melihat ruang kosong tempat pakaian John dulu berada, ia merasa hancur. John benar-benar telah pergi. Tasnya, barang-barang pribadinya, bahkan buku-buku yang suka ia baca di malam hari, semuanya lenyap. Ia mencoba mengingat kapan semua ini mulai berubah, kapan John mulai menyerah pada mereka. Dan setiap ingatan hanya membawa lebih banyak rasa sakit. Malam-malam saat ia pergi, pertengkaran yang selalu ia anggap sepele, cara ia menertawakan kekhawatiran John, yakin bahwa suaminya bereaksi berlebihan. Dan sekarang, semua itu tampak begitu kecil dibandingkan dengan kekosongan luar biasa yang memenuhi rumah itu. Ia kembali turun ke bawah, kali ini dengan air mata yang akhirnya mengalir di wajahnya. Napasnya tidak teratur, dan setiap langkah terasa lebih sulit dari sebelumnya. Ia duduk lagi di sofa, memegangi kepalanya. Yang ia tahu hanyalah ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan hanya tentang John yang pergi. Ini tentang apa artinya kepergian itu. John telah menyerah pada mereka, dan ia tidak pernah berpikir hal itu akan terjadi. Dengan dorongan impulsif, Megan meraih ponselnya. Jari-jarinya yang gemetar mencoba mengetik pesan untuk John, tapi ia berhenti. Apa yang akan ia katakan? Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia menyesal? Bahwa ia tidak menyadari betapa ia telah menyakitinya? Kata-kata itu terasa sia-sia sekarang. Kenyataannya adalah ia telah memilih untuk tidak melihat apa yang terjadi. Ia telah memilih untuk mengabaikan peringatan-peringatan itu. Dan sekarang, mungkin sudah terlambat untuk kata-kata apapun. Megan kemudian teringat malam saat mereka bertengkar. Cara John menatapnya dengan begitu banyak keputusasaan di matanya, dan bagaimana ia justru tertawa. Saat itu, ia percaya John akan selalu ada di sana, bahwa mereka akan selalu menemukan cara untuk mengatasi rintangan apapun. Tapi sekarang, sendirian di rumah yang dulu penuh tawa dan percakapan itu, ia merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Berjam-jam berlalu, tapi Megan hampir tidak bisa bergerak dari tempatnya. Kekosongan di ruang tengah seolah bergema di dalam dirinya. Surat itu masih ada di atas meja, pengingat tanpa henti akan apa yang telah ia hilangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti apa yang coba dikatakan John selama ini. Kebebasan yang begitu ia hargai, kehidupan sosial yang tak mau ia lepaskan, kini tak berarti apa-apa. Ia telah menukar semua itu dengan pernikahannya, dengan hubungannya dengan satu-satunya pria yang selalu berada di sisinya. Dan sekarang, pria itu telah pergi. Getaran ponsel menghentak kesadarannya dari lamunan panjang. Sebuah pesan dari ibunya. Megan membukanya dengan tergesa, seolah berharap pesan itu adalah jawaban atas doa-doanya. Namun, yang ia baca justru terasa jauh lebih menyakitkan. John bilang dia butuh waktu. Ibu turut menyesal, sayang. Kamu tidak sadar apa yang telah kamu hilangkan. Kata-kata yang lugas dan tajam itu mengiris hatinya semakin dalam. Bahkan ibunya sendiri tahu. Semua orang di sekelilingnya telah melihat apa yang ia tolak untuk lihat. Megan merasakan beban penyesalan semakin berat, menyesakkan dadanya seiring air mata yang mengalir kian deras.
Bulan-bulan berlalu sejak pagi itu, dan hidup Megan kini hanyalah bayang-bayang dari kehidupannya yang dulu. Minggu-minggu setelah kepergian John adalah perpaduan antara penyesalan, kehampaan, dan introspeksi diri yang pahit. Awalnya, ia mencoba melanjutkan rutinitasnya, seolah bisa meneruskan sisa-sisa kehidupan yang telah ia bangun. Namun kenyataannya, segala sesuatu di sekelilingnya terasa tak lagi berarti. Setiap sudut rumah, setiap kegiatan sehari-hari, menjadi pengingat abadi akan ketidakhadiran John. Kebebasan yang dulu begitu ia dambakan, kini terasa hampa tak bermakna. Megan mencoba kembali ke kehidupan sosialnya yang lama, menghabiskan malam bersama teman-teman, tetapi semuanya terasa hampa dan mati. Suara musik di klub malam tak lagi mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya. Tawa dan obrolan teman-temannya terdengar jauh, seolah ia mengamati semuanya dari balik sebuah kaca tebal. Tak ada yang menyadari betapa tersesatnya dia, atau mungkin mereka hanya tidak ingin bertanya. Perlahan, teman-temannya pun mulai menjauh. Lingkaran pertemanan yang dulu tampak tak terpisahkan, sebuah komunitas penuh tawa dan kebebasan, kini hanyalah sekelompok orang yang berjalan ke arah yang berbeda-beda. Hari-harinya ia habiskan untuk bekerja, mencoba berkonsentrasi, tetapi pikirannya selalu kembali pada John. Megan mulai membayangkan di mana John berada, apa yang sedang ia lakukan, dan apakah ia masih memikirkannya. Ia berharap John akan mengirim pesan, sepatah kata, pertanda apapun bahwa mungkin masih ada kesempatan. Namun pesan itu tidak pernah datang. Sementara Megan semakin tenggelam dalam kesendiriannya, di sisi lain, kehidupan John justru mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Ia telah pindah ke Kanada, seperti yang pernah ia rencanakan. Kota baru itu memberinya apa yang sangat ia butuhkan. Perspektif baru, kesempatan baru untuk memulai lagi. Awalnya ia merasakan ketiadaan Megan bagai hantu yang mengikutinya. Setiap pagi baru, setiap langkah yang ia ambil untuk membangun hidupnya di sana, selalu membawa kembali kenangan tentang apa yang pernah mereka miliki. Namun tidak seperti Megan, ia bertekad untuk terus melangkah maju. John menemukan pekerjaan baru, mendapat teman-teman baru, dan tak lama kemudian, bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Jessica berbeda dari Megan. Ada ketenangan dalam dirinya. Sebuah pemahaman tanpa kata-kata. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran melelahkan yang sama. Bersamanya, John merasakan kedamaian, sesuatu yang baru ia sadari sangat ia butuhkan. Keduanya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan hubungan mereka pun bersemi secara alami. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, John merasa utuh dengan cara yang ia pikir telah hilang selamanya. Sementara hidup John terus berjalan, Megan tertinggal di belakang, terjebak dalam pilihan-pilihannya sendiri. Minggu berganti bulan, dan rumah yang pernah penuh dengan kenangan dan cinta itu kini menjadi ruang yang kosong dan dingin. Ia mencoba berhubungan kembali dengan keluarga, membangun kembali ikatan yang telah ia abaikan. Tetapi hubungan itu terasa jauh, nyaris dingin. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Megan tahu, dalam pencariannya akan kebebasan dan kesenangan, ia telah menjauhkan diri dari segala hal dan semua orang yang benar-benar berarti. Suatu hari, saat merapikan kamar tidur yang dulu ia tinggali bersama John, ia menemukan sebuah buku catatan tua tempat ia biasa menuliskan pikiran dan perasaan kecil di awal pernikahan mereka. Megan mulai membolak-balik halaman yang menguning, dan di sana tertulis kata-kata dari versi dirinya yang lebih muda dan penuh harapan. Ia menulis tentang betapa ia mencintai John, bagaimana John membuatnya merasa aman dan bahagia. Ada rencana untuk masa depan, impian yang mereka bagi bersama. Semua itu kini terasa begitu jauh, seolah milik orang lain. Penyesalan datang menerjangnya bagai badai. Ia sadar, saat ia sibuk mencari rasa kebebasan, ia justru telah kehilangan hal paling berharga yang pernah ia miliki. Malam itu juga, Megan memberanikan diri dan mengirim pesan kepada John. Ia tahu John tidak akan kembali. Ia tahu John sudah bahagia dan melanjutkan hidupnya,
tetapi ia perlu memberitahunya betapa ia menyesal. Pesannya sederhana. Aku minta maaf. Aku tidak pernah sadar apa yang telah aku hilangkan sampai semuanya terlambat. John, saat membaca pesan itu, tidak merasakan amarah atau dendam. Ia hanya merasakan kesedihan yang hening atas apa yang pernah mereka miliki, yang kini menjadi bagian dari masa lalu. Ia tidak langsung membalas. Ia tahu, apapun yang ia katakan bisa membuka kembali luka lama, dan ia tidak menginginkan itu. Ia telah belajar, dengan cara yang menyakitkan, bahwa terkadang cara terbaik untuk maju adalah dengan membiarkan masa lalu tetap pada tempatnya. Beberapa hari kemudian saat ia akhirnya membalas, pesannya singkat namun tulus. Aku juga menyesal, Megan. Aku harap kamu menemukan kedamaian. Megan membaca pesan itu sambil duduk di sofa, perabotan yang sama di mana ia menangis untuk pertama kalinya saat menyadari John telah pergi. Kini, dengan ponsel di tangan, ia membiarkan kata-kata John meresap ke dalam dirinya dengan cara yang berbeda. Ini bukanlah akhir yang ia inginkan, tetapi ini adalah akhir yang harus ia terima. John telah menemukan kedamaian yang ia sendiri cari, dan entah bagaimana, ia pun harus melakukan hal yang sama. Malam itu, Megan menatap bintang-bintang melalui jendela ruang tamunya dan merasakan, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, sebuah embusan penerimaan yang lembut. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa membatalkan apa yang telah terjadi. Tetapi ia juga tahu bahwa entah bagaimana pengalaman ini akan mengubahnya. Mungkin, di suatu tempat di masa depan, ia juga bisa menemukan apa yang telah John temukan. Sebuah kesempatan baru, sebuah awal yang baru. Namun untuk saat ini, yang tersisa hanyalah pelajaran pahit namun penting yang telah diajarkan kehidupan kepadanya. Cinta bukanlah sesuatu yang terjamin. Ia perlu dipupuk, dirawat, dan yang terpenting, dihargai. Megan telah mempelajari ini dengan cara yang paling sulit, tetapi ia tahu bahwa mulai sekarang, ia tidak akan pernah lagi membiarkan pilihan yang salah menjauhkannya dari apa yang benar-benar berarti. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Sampai jumpa.